peran orang tua jelas Kak. Dari awal sampai titik sekarang, mungkin sampai ke depannya lagi. Itu pasti peran orang tua. Seperti kayak yang memberi jalan untuk saya untuk saya masuk ke Akademi Kepolisian, untuk yang memberikan fasilitas dari segi bimbingan belajar, dari segi material seperti sepatu untuk lari, terus alat komunikasi, terus banyak besar ya peran sangat besar peran orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Syekh Abdul Rauf, Araneri TV, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Araneri Banda Aceh. Senang sekali kembali lagi bersama saya, Dara Juwana, dalam program Sharing Inspirasi. Dan tentunya sudah hadir bersama saya narasumber yang spesial hari ini. Sudah ada Bang Biru Beguna sebagai Bayangkara Taruna hari ini. Selamat datang Bang Biru di Araneri TV. Terima kasih kepada Araneri TV yang sudah mengundang saya. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk hadir di Araneri TV. Baik, Bang Biru, gimana hari ini? Siap ya kita buat bincang-bincang dan berbagi sama sahabat Araneri TV? Siap. Mungkin langsung saja nih, pertanyaan pertama. Bang Biru, ini tes Akpol yang keberapa kali hingga sampai dinyatakan lulus? Ini kebetulan tes yang ketiga kalinya. Jadi setelah melewati tahap yang tes yang pertama kali dan kedua kali, dan alhamdulillah yang ketiga kali tembus Akpol. Berarti artinya sudah tes 1, 2, dan yang ketiga dinyatakan lulus. Bisa nggak sih Bang kita berbagi sedikit, diceritakan sedikit gimana tahapan dari pertama, kedua, sampai ya Bang dinyatakan lulus? Izin menceritakan ya? Iya, boleh. Dari di tahun pertama itu saya gagalnya di kesehatan pertama. Atau misal kalau masih tahap-tahapnya administrasi, kesehatan pertama. Di kesehatan pertama ini saya jatuh. Terus yang tahun keduanya di kesehatan kedua. Setelah melewati beberapa tahap sebelumnya, rupanya belum rezeki, jatuh lagi di kesehatan kedua. Di kesehatan pertama ini saya jatuh karena jerawat. Kebetulan pada saat itu jerawat saya memang masih sangat banyak ya, sampai orang pun lihat kadang buat saya insecure. Terus karena dari tahun pertama jatuh kesehatan pertama, saya persiapan itu berobat sampai ke Medan kebetulan, karena juga ada mahasiswa dari ibu saya yang bilang katanya di Medan ini loh ada yang bagus. Kebetulan rekomendasi ya? Rekomendasi dari mahasiswa ibu saya. Alhamdulillah bagus, itu cocok lah dengan muka saya, dan untuk tes selanjutnya saya melewati tahap kesehatan pertama. Terus di seleksi itu ada tes psikologi, ada tes akademik, terus jasmani. Setelah itu baru di tahun kedua saya sampai ke kesehatan kedua, ternyata kena di asam urat. Asam urat. Itu kenapa ya bisa kena asam urat? Itu kebetulan pada saat itu masa tes pada saat Idul Adha. Jadi itu keluarga balik kampung. Karena saya mudik ya? Ya, karena saya dalam masa seleksi, jadi saya sendiri di rumah di Banda Aceh. Terus saya makan babat. Ya, makan babat. Keesokan harinya tes kesehatan kedua, cek darah, rupanya tidak memenuhi syarat gara-gara asam urat. Mungkin Bang Biru bisa nggak dikasih tahu sebelum tes itu persiapan apa aja yang udah Biru persiapkan? Mungkin bisa kita berbagi ke sahabat Araneri TV. Oke. Yang pertama itu di seleksi akademik kepolisian sendiri sama seperti seleksi polisi pada umumnya. Yang pertama ada administrasi, terus ada kesehatan 1, selanjutnya ada psikologi, terus ada akademik. Akademik ini kalau di daerah terbagi menjadi 4 pelajaran, yaitu ada matematika, tes wawasan kebangsaan, pengetahuan umum, terus yang terakhir bahasa Indo. Namun di pusat terdapat ada 2 lagi tes akademiknya, yaitu tes potensi akademik dengan bahasa Inggris. Setelah itu ada tes kesemaptaan jasmani. Itu ada beberapa item seperti lari 12 menit, ada pull up, push up, sit up, saturan, sama terakhir renang. Banyak ya? Banyak. Jadi untuk persiapan, kebetulan karena ini tahun ketiga, jadi saya bukan ambil bimbel paket-paket gitu. Tapi saya lebih milih privat. Les privat? Ya, karena dari pengalaman juga kalau les privat gitu
kayak lebih face to face, lebih masuk lah. Itu abang les privat waktu tes pertama udah les privat atau belum? Tes pertama belum, masih bimbel. Terus karena dari tes pertama kayak ini bimbel kurang efektif mungkin, jadi saya lebih milih privat. Oke. Mungkin kan Bang Biro nih pernah tes sekali, 2 kali, dan ketiga baru nyatakan lulus. Itu pernah nggak pas tes sekali, yang kedua itu pernah nggak ngerasa pengen nyerah gitu? Kalau pengen nyerah sih enggak. Lebih ke kecewa sama diri sendiri. Kenapa sih? Udah nggak bisa gitu? Iya, nggak bisa. Kenapa udah tahun lalu jatuh di sini, kenapa jatuh lagi? Walaupun tempatnya beda, tapi mirip-mirip lah di kesehatan kan. Sampai panitia pun kalau kita cerita, kita tahu sendiri mereka. Terus karena kecewa sama diri sendiri, sempat nggak keluar rumah sampai beberapa hari lah, sampai 1 minggu lah. Tapi terakhir teman-teman ngajak itu kayak malas kita keluar. Pasti ya jumpa mereka ya disemang-semangatin. Mungkin udah enak kita terima. Cuman ya mau gimana lagi, kan emang gitu alur kehidupan. Iya. Ini kan artinya Biro sempat down sebentar. Apa sih motivasi apa yang mendorong Biro buat bangkit lagi? Buat bangkit lagi sih karena ada dari support system dari lingkungan sekitar, kayak seperti orang tua, seperti dari teman-teman. Juga pada saat itu juga ada ayah saya, sampai karena saya kebanyakan waktu di kamar, sampai dibangunin, sampai diajak ke depan TV, itu dihidupin motivasi tentang Adi Makaesa. Adi Makaesa itu lulusan terbaik di akademi. Ada acara Master Komposer, acara Deddy Komposer, itu dikasih nampak tentang motivasi-motivasi, misalnya perjalanan mereka menjadi dari calon taruna menjadi Adi Makaesa. Itu ada sampai tes 3 kali. Itu secara nggak langsung meningkatkan motivasi saya. Dengar-dengar nih Bang Biro juga mendapatkan penghargaan sebagai Caprabata lulusan terbaik Matra Akademi Kepolisian pada Pendidikan Dasar Integrasi Kemitraan Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian tahun 2022-2023, benar ya? Benar. Mungkin sedikit nih Bang, bisa diberitahu tahapan apa aja yang Abang raih untuk meraih prestasi tersebut? Ini sebelumnya di Diksar ini kita digabung antara Akademi Kepolisian, Akmil, Angkatan Udara, sama Angkatan Laut. Itu dijadiin satu yang dengan tujuannya untuk menimbulkan rasa integrasi antara polisi dengan TNI. Terus di dalam pada saat Diksar itu kita banyak kegiatan lapangan, Kak. Kebetulan saya sendiri lebih suka kegiatan lapangan daripada kegiatan kelas. Karena nggak tahu kenapa, emang dari dulu setiap ada kegiatan di luar kelas itu saya lebih suka. Maka dari itu mungkin karena rasa cinta saya kepada kegiatan-kegiatan lapangan membuat bisa penilaian-penilaian dari pelatih pun jadi maksimal. Karena ini pelajaran yang saya ambil dari pendidikan dasar. Setiap kali saya berharap bisa ini ke komandan resimen bilang, kita setiap ada kegiatan kasih reward. Saya pernah sekali satu kegiatan itu ada nama lintas medan. Lintas medan itu seperti kita bawa senjata, bawa beban, itu lari ada dikasih jarak tertentu dengan waktu yang tercepat dia menang. Jadi pada saat itu saya berharap untuk mendapatkan reward dari komandan resimen. Terus rupanya masih ada yang lain lebih cepat. Tapi pada saat ada kegiatan lain, saya nggak berharap untuk mendapatkan reward, tapi saya memberikan sebaik mungkin apa yang misalnya, atau saya maksimal dalam melakukan kegiatan tersebut. Alhamdulillah saya dapat. Jadi bagi saya, kalau kita menjalankan sesuatu itu jangan berharap imbalan. Jangan berharap imbalan dulu. Tapi kasih yang terbaik. Tapi kasih yang terbaik dulu, baru masalah dapat enggaknya itu urusan belakang. Tapi alhamdulillah kayak seperti yang menjadi yang terbaik ini, saya nggak berharap sedikit pun. Mungkin banyak orang dari, saya kepingin nih dilantik sama Kapolri ini, pingin langsung salaman dengan Kapolri. Saya sedikit pun nggak ada terbenak dalam pikiran saya itu, wah saya pingin gue jadi perwakilan gitu. Nggak ada. Tapi setiap kegiatan saya selalu berikan yang terbaik gitu. Mungkin nih Bang Biro, ketika Abang mencapai prestasi tersebut, mendapatkan penghargaan tersebut, ada nggak momen yang paling berkesan dalam Abang selama proses meraih penghargaan tersebut? Untuk momen paling berkesan ada, Kak. Itu seperti kayak saya menjadi
ranking 1 di tingkat tes keselamatan jasmani di tingkat batalion. Ranking 1. Ya, ranking satunya. Jadi mendapat reward. Itu karena tadi saya sebenarnya nggak mengharap, tapi alhamdulillah dapat gitu. Alhamdulillah. Terus ada di perembasan. Perembasan itu yang kayak kita disuruh merayap. Suruh merayap, habis itu kita ditembak. Terus dengan waktu yang tercepat, dia yang dapat. Alhamdulillah itu saya dapat. Karena apa? Pada saat kita mendapatkan yang nomor 1, kita dipanggil ke depan. Jadi itu membuat rasa kebanggaan. Juga pada saat tes keselamatan jasmani. Jadi kan setiap batalion itu dipanggil siapa yang ranking satunya. Kebetulan dari Akpol sendiri nggak ada perwakilan. Alhamdulillah di batalion saya ada perwakilan, itu saya sendiri. Saat dibilang matra kepolisian, itu membuat ada kebanggaan dari diri saya. Teman-teman yang kepolisian juga pada tepuk tangan. Jadi wah keren juga nih bawa nama kepolisian. Setiap kita mau makan, setiap jumpa dengan mereka, wah ini keren nih perwakilan. Mereka kenal ya? Iya. Oke nih Bang, ada nggak sih Bang, Abang ngerasa perbedaan ketika Abang sudah di dalam dinyatakan lulus sebelum Abang dinyatakan lulus? Kalau sebelum jelas ada perbedaannya kan. Bisa kalau kayak dipanggil kita refleks siap gitu. Bisa dari segi refleks aja sudah berbeda. Terus ada kalau di kepolisian ini kita harus respect pada senior. Jadi setiap senior gerak kita juga harus respect ya. Mungkin dari hal-hal kecil sih Kak. Kalau untuk kegiatan sehari-hari ya pada saat saya calon taruna pun sudah bangun cepat gitu. Untuk latihan untuk latihan pagi, untuk latihan untuk lari, untuk masalah manajemen waktu pada saat les masih sama sih kayak sekarang gitu. Mungkin lebih ke respect pada senior, juga refleks kecil-kecil gitu lah. Udah ya, mungkin ada nggak sih Bang peran orang tua Abang dalam meraih prestasi sampai di titik seperti ini? Peran orang tua jelas Kak. Dari awal sampai titik sekarang, mungkin sampai ke depannya lagi. Itu pasti peran orang tua. Seperti kayak yang memberi jalan untuk saya untuk saya masuk ke Akademi Kepolisian, untuk yang memberikan fasilitas dari segi bimbingan belajar, dari segi material seperti sepatu untuk lari, terus alat komunikasi, terus banyak sangat besar peran orang tua untuk saya. Mungkin nih Bang, pertanyaan terakhir sebagai closing statement kita, ada apa harapan dari Biru khususnya untuk sahabat Aranili TV yang mungkin ke depan juga akan menjadi calon-calon seperti Biru nantinya? Ya. Buat teman-teman semua yang menyaksikan ini, pesan saya kalian tetap terus semangat, pantang menyerah. Juga setiap orang memiliki kesuksesan yang beda-beda atau kita dapat sukses di bidang berbeda-beda. Kalau saya sendiri memilih sukses di bidang kepolisian, kalian dapat memilih sukses di bidang kalian masing-masing. Terus ada kata-kata dari pelatih saya saat mencandra itu sangat berbekas ya. Pada saat lagi baris-baris sampai dibilang, taruna, kalian harus bisa diatur. Karena yang bisa menyukseskan hari kalian ya diri kamu sendiri. Jadi intinya kalau kita mau sukses tergantung diri kita sendiri. Yakin nggak kalau kita itu sukses atau nggak? Mungkin sekian ya. Luar biasa ya. Jadi sahabat Aranili TV tetap jadi versi terbaik kamu. Badan boleh lelah, mata boleh basah, tapi jangan pernah ada kata menyerah. Karena setiap kita berusaha, maka kesuksesan itu akan mengiringi. Mungkin sampai di sini aja perbincangan kita hari ini. Saya Dara Juwana pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.